Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Chapter 12, Pedang Legendaris Paling Kuat. Itu benar, Dewa Pedang pasti akan memenangkan konferensi pedang ini. Zhang Ruyu mengangguk saat dia berbicara, memandang Zhou Tianxu dengan kagum. Setelah dia mendengar bahwa Zhou Tianxu bangun lebih awal dari mereka semua pada hari itu ketika mereka sedang mabuk, dia semakin mengagumi Zhou Tianxu. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Pedang Zhou dalam hal minum. Dia pasti lebih baik dari orang lain dalam segala hal. Kapan konferensi pedang akan dimulai? Apa aturannya? Zhou Tianxu bertanya. Zhou Chengxin menatapnya dan menjawab sambil tersenyum, setiap 5 tahun sekali, konferensi pedang kota pendekar menjadi fokus perhatian di Great Zhou. Mereka semua adalah pejabat tinggi dan orang-orang kaya, serta para penggarap dari setiap spesialisasi. Waktu persiapannya lama, paling tidak 3 bulan. Tentang peraturannya, hanya Xiao Wuyu yang tahu. 3 bulan. Zhou Tianxu sedikit mengernyit karena penantiannya terlalu lama. Bagaimanapun juga, seleksi surga agung Zhou sudah semakin dekat. Ini akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tiba-tiba dia ragu-ragu, haruskah dia menunggu 1 dekade lagi? Namun jika dia menunggu 1 dekade lagi, orang-orang akan melupakan Nyonya Zhao Xuan, dan Zhou Yalong akan mengambil alih tahta. Begitu Zhou Yalong menjadi kaisar dan jika dia membunuh permaisuri Zhou Agung, itu akan menjadikannya musuh seluruh Zhou Agung. Tapi sekarang, Kaisar Yan dari Zhou naik tahta, dan Zhou Yalong hanyalah pangeran yang paling ia sayangi. Jika Zhou Tianxu mengungkapkan bakatnya, Kaisar mungkin akan menutupinya. Alasan mengapa Kaisar Yan dari Zhou akan menyerahkan tahtanya hanya karena dia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi dan akan naik dan menjadi abadi. Zhou Agung tidak dapat berfungsi tanpa seseorang yang memimpin. Melihat kerutan Zhou Tianxu, Zhou Chengxin bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang penting untuk dilakukan? Tidak ada apa-apa, saya bisa menunggu. Zhou Tianxu menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhou Chengxin mendengar dan tersenyum. Saya berencana membangun popularitas untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Dia menyarankan. Ketenaran tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, terkadang membutuhkan beberapa trik. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kebajikan dan kebenaran klan kerajaan semuanya dibuat dengan strategi. Apakah ini benar-benar diperlukan? Jawab Zhou Tianxu. Namun di dalam hatinya, dia senang. Adik laki-laki, kamu benar-benar bijaksana. Zhou Chengxin mengangguk dan berkata dengan kagum, saya tidak bisa dibandingkan dengan kejujuran Dewa Pedang. Halo. Asteris aku hanya bersikap sopan padamu. Asteris. Meskipun Zhou Tianxu tersenyum, dia mengutuk dan memaki Zhou Chengxin di dalam hatinya. Di mana ekmu sekarang? Bagaimana Anda bisa bersaing memperebutkan tahta jika Anda seperti ini? Zhou Chengxin melanjutkan percakapan lebih lama tetapi tidak menyebutkan apapun tentang menciptakan popularitas untuk Zhou Tianxu lagi dan Zhou Tianxu kehilangan minatnya pada percakapan tersebut. Setelah menyadari hal ini, Zhou Chengxin tidak mengganggu mereka lebih jauh dan segera pergi. Zhou Tianxu membawa Jiang Sui kecil kembali ke kamar mereka. Apakah orang ini bodoh atau apa? Jiang Sui kecil menutup mulutnya dan terkekeh. Siapa yang memintamu berpura-pura jujur? Dia berkata. Zhou Tianxu mengangkat bahunya tanpa daya dan mulai berkultivasi di tempat tidur. Dalam 3 bulan berikutnya, Zhou Tianxu memanfaatkan waktunya dengan baik untuk berlatih. Dia memiliki banyak suplemen luar biasa di penyimpanan tertingginya, bersama dengan mantra tubuh emas pedang Qi, budidayanya berkembang pesat. Setiap 10 hari dia akan mengajak Jiang Sui kecil keluar untuk bermain. Gadis itu baru berusia 15 tahun, dan penuh rasa ingin tahu tentang dunia. Pada saat yang sama, rincian tentang evaluasi konferensi pedang Dewa Pedang Zhou menyebar secara terbuka. Dia mempelajari teknik pedang tingkat lanjut tingkat hitam dalam waktu singkat. Segala macam rumor yang sangat dilebih-lebihkan tersebar luas. Dalam sebulan, Dewa Pedang Zhou menjadi terkenal di perbatasan Great Zhou. Banyak yang mengatakan bahwa dia akan menjadi pesaing tangguh pedang Zhao Chong dan pedang Zhou Gale Utara. Setelah Zhou Tianxu mendengar tentang ini, dia menghela nafas. Zhou Chengxin sangat bijaksana. Adik laki-laki, kamu memiliki masa depan yang cerah. Zhang Tianjian dan putra-putranya sangat senang ketika mereka mendengar rumor yang menyebar luas di luar. Mereka mendengar bahwa toko perjudian telah dibuka untuk bertaruh siapa yang akan menang. Zhou Tianxu mengambil segenggam batu roh untuk dipertaruhkan oleh pedang Valian Utara. Pada saat yang sama, dia meminta Zhou Chengxin untuk menemukan toko perjudian yang dapat diandalkan. Dan pertaruhkan segalanya agar dia menang. Tidak apa-apa jika dia tidak yakin akan menang. Seseorang hanya akan menang jika bersedia mengambil risiko. 3 bulan berlalu dengan cepat. Zhou Tianxu menerobos ke tingkat pencerahan 3 dengan bantuan suplemen. Ular hitam kecil itu sering berseru bahwa dia bukan manusia. Dia pastilah reinkarnasi monster tua. Hari ini, suara roh pedang terdengar di benak Zhou Tianxu. Peningkatan pedang pertumpahan darah selesai, dari perak ke emas. Emas. Zhou Tianxu agak kecewa. Kenapa tidak bisa di-upgrade ke ametis?
Informasi pedang pertumpahan darah muncul di depan matanya, nama pedang pertumpahan darah. Kelas, emas. Deskripsi, pedang yang meminum darah. Semakin banyak darah yang masuk, semakin kuat aura balenya. Di saat yang sama, itu akan meningkatkan aura membunuh pemilik pedang. Kekuatannya juga meningkat seiring berjalannya pertempuran. Asteris kekuatannya meningkat seiring berlangsungnya pertempuran. Asteris Zhou Tiansu memperhatikan informasi berharga ini dan bertanya dalam benaknya. Pedang pertumpahan darah telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi kelas emas. Selama pertempuran, karena menyerap lebih banyak darah, itu akan meningkatkan kekuatan pemilik pedang. Namun saat pertarungan selesai, kekuatan pemilik pedang akan kembali ke keadaan semula. Jika pemilik pedang tidak terluka, maka tidak akan ada efek samping. Jawaban roh pedang membuat mata Zhou Tiansu berbinar. Jika demikian, maka pedang pertumpahan darah seperti mesin pembunuh di medan perang. Dengan ini, pedang pertumpahan darah akan menjadi pedang legendaris terkuatnya. Dia segera mengeluarkan pedang pertumpahan darah. Panjang bilahnya yang berwarna darah telah meningkat secara signifikan, dengan garis-garis pola di tengahnya yang tampak seperti ular hitam. Kelihatannya menakutkan. Dengan keluarnya pedang pertumpahan darah, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura pembunuh. Bahkan Jiang Sui kecil, yang sedang berlatih, pun terkejut. Dia melihat pedang pertumpahan darah di tangannya dan bertanya, ini adalah pedang pertumpahan darah. Dia tidak bisa tidak mengingat pedang melengkung yang diambil Zhou Tiansu dari pedang peminum darah. Zhou Tiansu mengangguk sambil mengelus pedang pertumpahan darah. Ini akan menjadi pedang yang saya gunakan untuk membalas dendam, katanya. Jiang Sui kecil menghampirinya dan bertanya dengan cemas, apakah itu berbahaya? Perasaan yang diberikan pedang pertumpahan darah padanya seperti pedang berwarna darah. Itu terlalu jahat. Dia khawatir Zhou Tiansu akan kehilangan akal sehatnya karena pedang tersebut. Sama seperti mereka yang menginginkan kekuasaan dan kehilangan akal, yang dia dengar dari legenda. Jangan khawatir, pedang ini tidak menimbulkan bahaya apapun bagiku. Fisikku berbeda, aku ahli dalam menekan aura jahat. Dia berkata sambil tersenyum. Dia mulai membual tanpa malu-malu. Benar-benar. Jiang Sui kecil setengah yakin. Pada saat ini, hewan pengerat kekeringan bermata tiga menyeret ular hitam kecil itu. Ular itu memandang pedang pertumpahan darah dengan mata terbuka lebar dan berkata, pedang pembunuh yang luar biasa. Bagaimana pedang ini muncul? Jika sekte jahat mengetahuinya, pasti akan terjadi pembantaian. Zhou Tiansu meliriknya dan berkata, pedang dewa pedang. Bagaimana menurutmu? Ular kecil itu mengutuk dalam hatinya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanyalah anak bodoh. Asteris apakah kamu benar-benar bertingkah seolah kamu sudah meyakinkan dirimu sendiri? Asteris apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa pedang? Asteris tunggu sampai aku terbangun, aku pasti. Asteris melarikan diri, asteris. Zhou Tiansu menyimpan pedang pertumpahan darah ke dalam penyimpanan tertinggi dan berkata kepada Jiang Sui kecil, bagaimana mantra yang kita beli terakhir kali? Apakah kamu ingin membeli yang lain? Jiang Sui kecil berbakat dalam mantra 5 elemen. Zhou Tiansu akan membelikan beberapa buku mantra untuknya setiap kali dia pergi keluar. Saat ini, dia sudah menguasai mantra elemen dasar api, angin, dan air. Bersama dengan mantra penyembuhan, dia selalu berlatih dan dia sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi spellcaster dan healer. Jiang Sui kecil mengangguk dan mengangkat dagunya. Saya pikir saya sudah cukup kuat. Selama perdebatan, saudari Lianxin kesulitan untuk mendekati saya, katanya dengan bangga. Zhou Tiansu mengangkat alisnya dan berkata, kamu sudah sangat kuat. Dia jelas tentang kekuatan Huang Lianxin. Wanita ini tega membalas dendam, jadi dia bekerja keras dalam kultivasinya. Dia sudah dianggap sebagai penggarap bangunan yayasan tingkat menengah atau atas. Tapi dia adalah seorang penggarap pedang, jadi dia kesulitan berurusan dengan mantra elemental. Tentu saja, bisa juga dia dengan sengaja memberi keuntungan pada Jiang Sui kecil. Jiang Sui kecil sangat bangga pada dirinya sendiri. Dagunya terangkat tinggi, hidungnya hampir menyentuh langit. Melihat ini, Zhou Tiansu hampir ingin menghajarnya. Gadis ini selalu suka memamerkan tinggi badannya di hadapannya. Kamu menunggu. Paling lama, dalam 2 tahun, kamu akan memanggilku kakak. Zhou Tiansu mendengus dingin. Dia berjalan melewatinya dan mulai berlatih di tempat tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Tiansu menunggu konferensi pedang dimulai. Dia mendengar bahwa pembangunan panggung konferensi pedang telah dimulai di luar kota pendekar pedang. Beberapa hari ini, ada semakin banyak orang di kota pendekar pedang. Jalanan di luar sibuk dengan lalu lintas manusia. Dia sangat ingin melanjutkan konferensi pedang. Pedang Valian Utara tidak mendaftar untuk konferensi pedang, jadi dia sering meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi tentang pemilihan surga Zhou Agung. Dia mendengar bahwa pangeran dari masing-masing kerajaan akan berpartisipasi dalam pemilihan surga Zhou Agung. Peristiwa langka dan akbar ini dapat dianggap sebagai peluang yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Tidak terkecuali para pangeran agung Zhou. Mereka akan berpartisipasi bersama dengan keajaiban dari setiap sekte terkenal di dalam dan di luar Great Zhou. Alasan diadakannya upacara ini dalam skala besar adalah karena Kaisar Yan dari Zhou mempunyai niat untuk memilih putra mahkota. Setiap kaisar baru akan membawa serta pejabat favoritnya.
Seleksi surga agung Zhou memberi kesempatan pada setiap pangeran. Seberapa banyak mereka dapat mengikatnya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Semua peserta berbakat dalam seleksi surga Zhou agung memahami prinsip ini. Tapi mereka penuh harap, bukannya menjijikkan. Daripada menjadi prajurit atau pejabat kaisar Yan dari Zhou, akan lebih baik membantu pangeran tertentu untuk naik tahta dan diangkat ke tampuk kekuasaan. Hari ini, akhirnya tiba waktunya untuk memulai konferensi pedang. Pagi itu, beberapa murid Sekte Xie datang menjemput Zhou Tianxu bersama Zhou Chengxin. Tujuan Zhou Chengxin berpartisipasi dalam konferensi pedang hanyalah untuk menemukan bakat untuk dikembangkan. Jika dia bergabung dengan konferensi pedang, dia pasti akan kalah telak. Dia sadar akan hal itu, jadi dia tidak merasa malu pada dirinya sendiri. Zhou Tianxu berkemas dan membawa serta Little Jiang Sui, Northern Valiant Sword, dan Huang Lianxin. Zhang Tianjian dan putra-putranya juga mengikuti. Kali ini, Zhang Tianjian juga akan berpartisipasi dalam konferensi pedang. Dengan budidaya pelet batinnya, ia secara alami berada di peringkat 50 besar. Bagaimanapun, dia adalah penggarap pedang terbaik di kerajaan Salju Selatan. Sepanjang jalan, jalanan penuh dengan orang, tetapi orang-orang memberi jalan bagi mereka ketika mereka melihat murid-murid Sekte Xie. Orang-orang menunjuk ke arah Zhou Tianxu dan mengomentarinya. Mereka semua penasaran. Segera, beberapa orang mengenali Dewa Pedang Zhou. Ini adalah Dewa Pedang Zhou. Apakah kamu tidak melihat pedang Valiant Utara mengikuti di belakangnya? Itu benar-benar dia, aku melihatnya di evaluasi konferensi pedang. Itu pastinya Dewa Pedang Zhou. Di konferensi pedang ini, siapa lagi yang memiliki tubuh seperti miliknya? Sulit membayangkan dia melawan penggarap pedang seperti pedang Zhou Gale Utara. Saya sangat ingin melihat kehebatan Dual Sword Will. Zhou Tianxu merasa agak murung saat mendengar komentar ini dari sekelilingnya. Mendesah. Asteris aku masih terlalu pendek. Asteris. Jika bukan karena situasi yang mendesak, dia benar-benar ingin menunggu 1 dekade lagi, dan berjalan keliling dunia dengan penampilan yang tampan dan anggun. Setelah mereka meninggalkan kediaman klan Zhang, mereka berjalan selama 2 jam lagi. Murid Xie Sekte berjalan perlahan alih-alih terbang langsung ke luar kota. Tujuannya adalah untuk memberikan paparan kepada para peserta konferensi pedang. Ketenaran dan keuntungan seringkali tidak dapat dipisahkan. Tepat setelah mereka keluar dari gerbang kota, Jiang Sui kecil berteriak kaget dan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kerumunan besar orang ada di depannya. Kepala orang yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi cakrawala. Adegan itu sangat dilebih-lebihkan. Setidaknya ada 1 juta orang. Dan di tengah kerumunan itu, ada sebuah menara tinggi dengan 10 tingkat. Menara ini dibangun hanya dengan struktur logam dan kosong di bagian tengahnya, sehingga memudahkan orang untuk terjatuh. Seluruh menara logam tingginya lebih dari 30 lantai. Semakin tinggi, semakin sempit jadinya. Dan ada panggung batu besar yang panjang dan lebarnya ratusan meter. Tidak ada yang bisa memasuki panggung kecuali murid Xie Sekte. Pada saat ini, sekelompok tetua Sekte Xie dan seorang diakon mengepung seorang pria tampan di tepi panggung batu. Dia mengenakan jubah hitam yang disulam dengan macan kumbang emas. Sebuah pedang tergantung di setiap sisi pinggangnya. Rambut hitamnya diikat di belakang kepalanya, 2 helai rambut indah dibiarkan menjuntai di keningnya. Dia memasang senyuman tipis di wajah tampannya, yang menunjukkan keanggunannya sekaligus menjaga keagungannya. Itu adalah Xie Wuyu, kepala murid Raja Pedang. Kekuatannya sebanding dengan pedang mulia Xiao Jinghong. Semuanya, harap menunggu dengan sabar. Konferensi pedang akan dimulai setelah semua orang ada di sini. Xie Wuyu berkata kepada penggarap pedang di sekitarnya sambil tersenyum. Pedang Zhao Chong dan Yang Che juga ada di tengah-tengahnya. Keduanya menyapu kerumunan di bawah, mencari orang yang sama. Dewa Pedang Zhou. Konferensi pedang ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Yang Che berpikir dalam hatinya, dengan kejam. Penghinaan hari itu telah menyebar ke kota Loyang. Dia sudah merasa malu untuk berjalan-jalan di kota Luoyang lagi. Dia telah menyiapkan trik untuk membalas penghinaannya. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan murid Sekte Xie, Zhou Tianxu dan Zhang Tianjin melompat ke atas panggung batu. Zhou Chengxin malah berjalan ke arah Xie Wuyu. Keduanya terlibat dalam beberapa percakapan. Pangeran ketujuh menunjuk ke arah Zhou Tianxu, dan Xie Wuyu menoleh. Zhou Tianxu pura-pura tidak menyadari bahwa Xie Wuyu sedang menatapnya. Tapi Xie Wuyu malah berjalan ke arahnya. Melihat Xie Wuyu berjalan menuju Dewa Pedang Zhou, semua orang di panggung batu berbalik dan memandangnya. Guru saya yang terhormat tertarik pada Anda. Apakah kamu ingin menjadi muridnya? Xie Wuyu bertanya sambil tertawa. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Wajah Zhang Tianjian berubah drastis. Tahun itu, dia memohon Raja Pedang Zhou Agung untuk menjadi gurunya tetapi menghadapi penolakan. Dia tidak menyangka Raja Pedang akan mengajukan undangan seperti itu kepada Zhou Tianxu. Wajah Yang Che bahkan lebih suram, dia tampak seperti baru saja memakan lalat. Jika Zhou Tianxu mengambil Raja Pedang Zhou Agung sebagai gurunya, maka dia tidak akan berani melakukan apapun pada Zhou Tianxu, tidak peduli betapa beraninya dia. Dia bahkan mungkin berlutut dan menjilat sepatu bot Zhou Tianxu. Zhou Tianxu tercengang, dia tidak menyangka akan menerima perhatian dari Raja Pedang Zhou Agung.
Raja Pedang adalah salah satu pembudidaya Zhou Agung yang paling kuat. Bahkan Kaisar Yan dari Zhou tidak memiliki kepastian dalam mengalahkan Raja Pedang. Jika dia mendapat dukungan dari Raja Pedang, Zhou Tiansu tergerak, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Jika dia mengambil Raja Pedang sebagai gurunya, bagaimana Kaisar Yan dari Zhou akan memandangnya? Pada saat itu, Kaisar Yan dari Zhou pasti akan melindungi permaisuri dengan segala yang dia bisa dan mendukung Zhou Yalong untuk naik tahta. Beberapa tahun ini, ada rumor bahwa Kaisar Yan dari Zhou berusaha menekan Raja Pedang. Hanya karena popularitas Raja Pedang terlalu luar biasa dan ada petunjuk bahwa dia mengambil gelar sebagai penggarap terkuat di Zhou Agung. Kaisar Yan dari Zhou adalah seorang yang tinggi dan agung. Dia sangat teliti tentang betapa kuatnya dia. Pada saat yang sama, dia khawatir setelah keabadiannya, pangeran manakah di dalam Zhou Agung yang dapat menekan Raja Pedang. Pikiran Zhou Tiansu bersinar seperti kilat. Tidak apa-apa, tapi aku berterima kasih atas niat baik Raja Pedang. Dia berkata dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka memandangnya seolah-olah dia bodoh. Anda bersedia berpartisipasi dalam konferensi pedang, tetapi tidak bersedia menjadi murid Raja Pedang. Bodoh sekali. Setelah Anda menjadikan Raja Pedang sebagai guru Anda dapat mempelajari segala macam teknik legendaris. Xie Wuyu tampak riang dan bertanya sambil tersenyum, kenapa tidak? Pedangku akan menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Zhou Tiansu berkata dengan santai. Maksudnya adalah, dia tidak ingin pedangnya dipengaruhi oleh Raja Pedang. Betapa angkuhnya. Para penggarap pedang memutar mata ke arahnya, tetapi yang lain mengagumi Zhou Tiansu. Hahaha. Xie Wuyu tertawa terbahak-bahak dan suaranya sangat keras hingga menutupi obrolan jutaan orang. Semua orang berhenti berbicara dan menoleh ke arahnya. Dengan seluruh telinga mendengarkannya, Xie Wuyu memandang Zhou Tiansu dengan kagum dan memujinya, berkata, guru saya yang terhormat juga mengatakan bahwa Anda pasti akan menolak. Jika kamu setuju, maka kamu tidak layak menjadi saingannya. Kesunyian. Jutaan orang terdiam, para penggarap pedang yang berpartisipasi dalam konferensi pedang semuanya terkejut. Raja Pedang Zhou Agung menganggap Dewa Pedang Zhou sebagai saingannya. Zhou Tiansu mengerutkan kening. Memang benar Raja Pedang, serunya dalam hati. Kata-kata Raja Pedang adalah jebakan. Bagi seseorang setinggi dan setinggi Raja Pedang yang menunjukkan rasa hormat yang begitu tinggi kepada Zhou Tiansu, itu seperti mendorong Zhou Tiansu ke dalam lubang api. Dia sudah bisa merasakan kerumunan memandangnya secara berbeda. Rasa cemburu mereka semakin bertambah. Terutama murid Xie Sekte, mereka memandangnya dengan sangat ganas, seolah ingin melahapnya. Zhou Tiansu tidak menjawab. Di saat seperti ini, diam adalah pilihan yang lebih baik. Karena Raja Pedang Zhou Agung bermaksud menjatuhkannya dengan pujian yang berlebihan, mengapa dia tidak memanfaatkan momentum ini untuk mencapai kesuksesannya sendiri? Terlebih lagi, jika dia membalas, apakah dia akan dianggap tidak sopan terhadap Raja Pedang? Jika itu masalahnya, maka Raja Pedang akan mempunyai alasan untuk mengambil nyawanya kapanpun Raja Pedang menginginkannya. Bagi seorang kultivator yang jujur, dan terkenal seperti Raja Pedang Zhou Agung, dia tidak bisa membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Jutaan orang di sekitar panggung batu menjadi gempar. Mereka berteriak kaget satu demi satu, mereka membuat begitu banyak suara hingga hampir menjungkir balikkan langit. Ya Tuhan, Dewa Pedang Zhou menarik perhatian Raja Pedang. Luar biasa, Dewa Pedang Zhou memang luar biasa. Tentu saja, dia berani menyebut dirinya Dewa Pedang, menurutmu dia tidak memiliki kemampuan. Raja Pedang mencoba menghancurkannya dengan pujian yang berlebihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Pedang itu lugas dan jujur. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Di tepi panggung batu, Jiang Sui kecil, Pedang Valian Utara, dan yang lainnya juga ikut tergerak. Zhang Rutan berkata dengan kagum, Dewa Pedang Zhou memang luar biasa. Namun Huang Lianxin mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Raja Pedang tidak memiliki niat baik. Apa maksudmu? Jiang Sui kecil mendengarnya dan bertanya dengan heran. Bukankah dia memandang Dewa Pedang Zhou kita dengan baik? Pedang Valian Utara juga menyadari hal itu. Kegembiraan di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia bergumam, lihatlah suasana sekitar. Ini untuk menghancurkan tuanku dengan pujian yang berlebihan. Jiang Sui kecil secara naluriah melihat ke arah kerumunan dan menyadari bahwa tidak semua orang bersorak. Kebanyakan orang memandang Zhou Tiansu dengan curiga, yang lain iri. Pada saat yang sama, di atas panggung batu, Xie Wuyu mempertahankan senyumnya sambil menatap Zhou Tiansu. Dia mengangguk sesekali, seolah-olah dia terus-menerus memuji Zhou Tiansu. Zhou Tiansu mengutuk dalam hatinya. Aktor yang luar biasa. Dia segera bertanya, kapan konferensi pedang akan dimulai? Akankah kita punya waktu untuk makan siang? Xie Wuyu sedikit terkejut. Kamu memang lucu. Kami akan mulai segera setelah semua orang ada di sini. Dia berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Zhou Tiansu berbalik dan melihat ke belakang. Mudah untuk mengidentifikasi peserta konferensi pedang. Mereka semua memiliki sepotong token giok putih di pinggang mereka. Termasuk dia, totalnya ada 41 orang. Ada 9 orang yang menunda semuanya. Dia tiba-tiba menyadari seseorang sedang menatapnya dengan mata yang aneh.
Itu bukan rasa iri, jijik atau kecurigaan yang mengelilinginya. Mata orang ini penuh dengan keinginan untuk bertarung. Dia sedang melihat pedang Zhao Chong dan bertanya-tanya siapa orang ini. Zhang Tianjian bergumam di sampingnya, dia adalah pedang Zhao Chong. Pedang Zhao Chong, siapa yang sebanding dengan Zhou Yalong dalam hal bakat? Zhou Tiansu menyipitkan mata dan mulai menilai pedang Zhao Chong. Mata mereka bertemu, pedang Zhao Chong mengangkat sudut mulutnya, dan matanya berkilau, seolah dia menemukan mangsa. Hahaha, saya tidak peduli apakah Anda Dewa Pedang Zhou atau Pedang Zhao Chong. Di konferensi pedang hari ini, aku pasti akan menang. Semburan tawa arogan datang dari Cakrawala. Seorang pria yang mengenakan jubah bela diri putih dan berdiri di atas pedangnya sedang terbang. Dia agung dan anggun, memancarkan aura tak kenal takut dan mendominasi. Pedang Zhou Gale Utara, gumam Zhang Tianjian. Zhou Tiansu melirik pedang Zhou Gale Utara. Orang ini berani menghinanya. Tunggu saja, aku akan menusukmu dengan pedangku sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu. Dia mendengus dan tidak lagi memperhatikan pedang Zhou Gale Utara. Setelah pedang Zhou Gale Utara mendarat di atas panggung, dia berbicara dengan gembira dengan Xiao Wuyu dan mengabaikan penggarap pedang lainnya. Di belakang kerumunan itu, terdapat ratusan bangunan sementara. Karena tidak ada gerbang, mereka dapat melihat kerumunan orang yang mengamati konferensi pedang. Mereka yang duduk di gedung sementara itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah pejabat agung Zhou, penguasa kerajaan, hegemoni regional, serta para penggarap kuat dari sekte-sekte terkenal. Salah satu bangunan dikelilingi oleh selusin tentara lapis baja. Seorang pria kuat dengan wajah berjanggut sedang duduk di dalam gedung. Dia melihat ke depan dan menyeringai sambil minum anggur, jika saya mendapatkan salah satu dari tiga itu, saya bisa mengalahkan Meng Tianlang. Namanya Xiang Houjin, jenderal kelas 3 di Kekaisaran Zhou besar. Dia kuat dan memiliki 1 juta tentara di bawah komandonya. Dia dan Meng Tianlang tidak menyukai satu sama lain dan menjadi saingan. Seorang wakil jenderal di sampingnya tersenyum dan bertanya, menurut Anda siapa yang lebih baik? Xiao Jin mengelus janggutnya dan berkata, meskipun Raja Pedang memandang Dewa Pedang Zhou dengan senang hati, itu jelas merupakan rencana pembunuhan Raja Pedang. Pedang Zhou Gale Utara terlalu sombong. Saya pikir pemenangnya kemungkinan besar adalah pedang Zhao Chong. Bukan hanya dia, tapi ratusan penguasa lainnya mengira pedang Zhao Chong juga akan menang. Itu murni karena bakat Zhao Chong Sword. Dia sebanding dengan Zhou Yalong. Siapakah Zhou Yalong? Dia adalah seorang kultivator jahat yang tak tertandingi di generasinya, yang memiliki harapan untuk melampaui Kaisar Yan dari Zhou. Pedang Zhao Chong baru menunjukkan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir, namun begitu dia menunjukkan kekuatannya, ketenarannya tumbuh secara eksponensial dan dia menjadi tak terhentikan. Dalam tahap yang sama, pedang Zhao Chong belum pernah dikalahkan. Dia mengalahkan semua lawannya dalam 3 gerakan pedang. Jadi, dia mendapat tempat di peringkat reputasi Great Zhou. 3 pedang tak tertandingi menggerakkan pedang Zhao Chong, pesaing Putra Kaisar. Putra Kaisar merujuk pada Zhou Yalong. Dia dianggap ditakdirkan untuk mengambil alih kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam, 50 peserta konferensi pedang berkumpul. Xiao Yu menunjuk ke menara logam dan berkata, hanya ada satu aturan. Begitu Anda mendarat di tanah, Anda dianggap kalah. Orang terakhir yang tersisa di menara logam adalah pemenangnya. Dalam waktu 3 napas, mereka yang masih belum berada di menara akan langsung kalah. -3. Wajah para penggarap pedang berubah drastis dan mereka mengutuk keberanian Xiao Yu di dalam hati mereka. Ada penundaan yang lama sebelum ini, dan sekarang segala sesuatunya berjalan begitu cepat. Apa yang ingin dia lakukan? Zhou Tiansu dan Zhang Tianjian melompat pada saat bersamaan. Sebuah menara logam memiliki 10 tingkat dan dapat dengan mudah menampung 50 orang, namun bertarung di menara logam itu tidak akan mudah. Jika seseorang salah melangkah sedikit, ia bisa kehilangan keseimbangan dan menjadi rentan, sehingga lawan dapat dengan mudah menyerang. Zhang Tianjian mendarat di tingkat kedua dan bersiap untuk bertahan sampai akhir dengan taktik yang tidak tahu malu. Ada lebih dari 20 orang yang berpikiran sama dengannya dan masuk ke tingkat kedua dan ketiga. Zhou Tiansu melompat ke tingkat ke-9. Dia lebih suka berada di atas, daripada memandang ke atas dari bawah. Pedang Zhao Chong mendarat di lantai 8, sedangkan pedang Zhou Gale Utara ingin melompat ke lantai 10. Zhou Tiansu memusatkan perhatiannya dan melemparkan pedang Slineqiuling ke arahnya dengan ranget sword propelling. Aduh! Saat pedang Zhou Gale Utara baru saja akan mendarat di tingkat atas, dia merasakan kekuatan kuat datang ke arahnya secara tiba-tiba dan secara naluriah menghindar. Pedang Slineqiuling terbang tepat di depannya, dan dia mengutuk dalam hatinya, bahkan seorang tukang daging berani berpartisipasi dalam konferensi pedang. Beraninya dia bersaing dengannya di konferensi pedang dengan pedang jelek seperti itu. Tepat ketika dia hendak naik ke level teratas, seseorang telah mengalahkannya. Itu adalah Zhou Tiansu. Tingkat paling atas adalah papan logam, yang panjangnya 1 meter dan lebarnya 1 meter. Hanya ada ruang bagi 1 orang untuk berdiri di atasnya, karena ini adalah konferensi pedang. Ketika pedang Zhou Gale Utara melihat Zhou Tiansu, matanya penuh dengan niat untuk membunuh. Dia segera menghunus pedangnya dan menebas Zhou Tiansu. Zhou Tiansu membalik tangan kanannya, dan pedang petir muncul. Dia mengangkat pedang legendaris untuk memblokir. Dentang.
Saat kedua pedang itu bentrok, Zhou Tiansu segera merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Pedang Zhou Gale Utara bahkan sedikit lebih kuat darinya. Saat tubuhnya bergoyang, pedang petir menghasilkan guntur surgawi, yang bergerak di sepanjang bilahnya dan melesat ke arah pedang Zhou Gale Utara. Pedang Zhou Gale Utara tidak dapat mengelak tepat waktu. Dia menjerit kesakitan saat kedua tangannya tersengat listrik. Secara naluriah, dia menarik tangannya dan terjatuh. Wah! Jutaan penonton membuat keributan besar. Itu hanyalah permulaan dari konferensi pedang, dan pedang Zhou Gale Utara yang sangat terkenal dilenyapkan oleh Dewa Pedang Zhou begitu saja. Namun ketika pedang Zhou Gale Utara hendak mendarat di atas panggung batu, dia memutar dan mendorong ke arah tanah dengan telapak tangannya. Semburan angin dari telapak tangannya menghantam lantai dan mendorongnya ke atas. Dia menendang dengan kakinya, yang menghasilkan suara ledakan di udara. Dia kemudian melompat lagi dan menyerbu ke atas. Pada saat yang sama, para pembudidaya di tingkat kedua dan ketiga sedang panas-panasnya dalam pertempuran. Para pesaing konferensi pedang masing-masing menemukan lawan mereka, dan pertarungan tersebut telah mendorong konferensi pedang ke titik klimaks. Lampu pedang menyala, dan pedang Qi melesat kemana-mana, yang menyebabkan seluruh menara logam bergoyang terus-menerus. Zhou Tiansu berdiri di atas dengan pedang petir dan pedang babi, mencegah pedang Zhou Gale Utara naik ke atas. Pedang Zhou Gale Utara bergerak antara lantai 9 dan lantai atas. Dengan pedangnya di tangan kanan, dia memegang jeruji logam dengan tangan kirinya. Dia lincah seperti monyet. Dia terus bergerak di bawah papan logam tingkat atas untuk melompat dari sudut yang berbeda, tetapi semua serangannya diblokir oleh Zhou Tiansu. Di mata jutaan penonton, Zhou Tiansu menarik begitu banyak perhatian. Dengan pedang di kedua tangannya, dia seperti pemain solo permainan pedang di atas panggung. Dia bergerak dengan anggun, seperti burung bangau yang menari, dengan melodi yang bergema dari Xiao. Xiao adalah seruling tradisional Tiongkok yang dimainkan secara vertikal dan dengan oktav lebih rendah. Dibandingkan dengan dia, pedang Zhou Gale Utara benar-benar dirugikan. Setidaknya dari aspek estetika teknik pedang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Tiansu sama sekali. Xie Wuyu mengerutkan kening, sementara sesepuh lainnya, diakon dari sekte Xie membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Pedang akan, apakah itu pedang Xiao Giok 36 jalan kita? Xie Wuyu bertanya pada tetua di sampingnya dengan lembut. Teknik pedang tingkat lanjut tingkat hitam. Tentu saja, dia terkesan. Tapi dia tidak mengetahui pedang Xiao Giok 36 jalan. Sang tetua mengangguk kosong dan berkata, ya, itu adalah pedang Giok Xiao 36 jalan. Kehendak pedang, itu benar-benar kehendak pedangnya, pedang Xiao Giok 36 jalan adalah favoritnya. Namun sekarang, ada orang lain yang telah menyadari kehendak pedangnya. Pada saat ini, rasa hormat yang tak terkatakan muncul dalam dirinya. Pedang Xiao Giok 36 jalur adalah teknik pedang yang sangat serbaguna. Ia memiliki 36 transformasi, yang dapat membuat lawannya lengah. Zhou Tiansu terus beralih antara kehendak pedang bangau putih dan pedang Xiao Giok 36 jalur, dan dia terus berada dalam mode kehendak pedang. Dibandingkan kompetitor lainnya, dia begitu unik. Bukan hanya energi rohnya tetapi hanya pendiriannya saja, dia bahkan jauh lebih baik daripada pedang Shao Chong. Mata kecil Jiang Sui berbinar saat dia mengamati di tengah kerumunan orang. Dia bukan satu-satunya, tapi Huang Lianxin juga. Meskipun Zhou Tiansu memiliki tubuh yang kecil, dia terlihat sangat besar saat bertarung dengan pedang, yang membuat penontonnya menghela nafas. Grandmaster Jalan Pedang. Itulah sikap seorang Grandmaster. Tidak perlu kata-kata untuk menggambarkannya, semuanya akan ditampilkan dalam pertempuran. Zhou Tiansu mencontohkannya. Dewa Pedang Zhou, benar-benar sesuai dengan gelarnya. Beralih antara dua aura pedang dengan mudah, tanpa penundaan. Dia terlalu kuat, tidak heran Raja Pedang Zhou Agung akan melihatnya sebagai lawan. Mengesampingkan kultivasi, ini pertama kalinya saya melihat pencapaian seperti itu di jalan pedang. Dia adalah ahli agung ilmu pedang yang sejati. Pedang Zhou Gale Utara sangat lemah. Lihatlah Dewa Pedang Zhou, itulah kehebatan seorang penggarap pedang. Sejuta penonton berkomentar penuh semangat. Suaranya sangat keras, tapi tidak cukup keras untuk menutupi suara benturan pedang. Saat melihat penampilan solo Zhou Tiansu, siapa yang berani mengatakan bahwa Zhou Tiansu tidak sesuai dengan namanya? Bahkan Jenderal kelas 3 Zhou Agung, Xiahou Jin pun menghela nafas. Sungguh Dewa Pedang Zhou, dia kemungkinan besar akan masuk ke peringkat Dewan Pemeringkatan Pahlawan setelah konferensi pedang ini. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyangkal komentarnya. Mereka semua mengagumi Zhou Tiansu. Di saat yang sama, seorang pemuda berpakaian kuning berjingkat di tengah kerumunan. Fitur wajahnya terlihat jelas dan dia terlihat seperti seorang gadis. Itulah putri Suanya, perwujudan Sang Jalan. Sebelumnya di Cloud Swallow City, dia ditangkap oleh Zhuang Huiseng. Jika bukan karena penyelamatan Zhou Tiansu yang tepat waktu, dia akan ditangkap oleh ras iblis. Tapi dia masih tidak bisa memaafkan Zhou Tiansu karena membiarkannya jatuh begitu saja. Dia hampir mati karena terjatuh. Ketika dia mendengar bahwa Dewa Pedang Zhou bermaksud untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang, dia melarikan diri dari istana kerajaan dan datang dengan berpakaian seperti seorang pria untuk mengamati pertempuran tersebut. Sebelum dia melihat Zhou Tiansu di puncak menara,
dia masih membencinya, tetapi sekarang, dia sangat mengaguminya. Dia bahkan berteriak padanya, Dewa Pedang Zhou. Kalahkan dia. Saat semua orang memandang Zhou Tiansu sambil berseru, pedang Zhou Gale Utara terasa sangat tidak enak. Dia meraung di dalam hatinya. Brengsek, bagaimana orang ini bisa terus-menerus menggunakan sword wheel-nya, bahkan mengganti aura pedangnya. Sial, aku akan melawanmu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, aura menakutkan meledak dari dirinya. Dia melompat dari punggung Zhou Tiansu. Seolah-olah Zhou Tiansu memiliki mata di belakang kepalanya, dia menebas lawannya dengan kedua pedang pada saat yang bersamaan. Pergerakan tubuhnya lincah dan tanpa ada rasa canggung. Sebaliknya, ada sedikit keanggunan. Di sisi lain, aura pembunuhan terpancar dari mata pedang Zhou Gale Utara. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan hembusan angin kencang melingkari pedangnya saat dia menebas. Kali ini, dia mengumpulkan energi roh dalam jumlah penuh. Otot lengannya juga membengkak. Pantulan dingin dari pedang itu seperti sinar matahari yang memancar di langit, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata, termasuk Zhou Tiansu. Dentang. Saat dua pedang saling beradu, pedang petir terbang keluar dari benturan. Zhou Tiansu merasakan sakit yang parah di tangannya dan dia bergerak mundur secara naluriah. Adegan ini membuat semua orang gugup. Jiang Sui kecil bahkan menutup mulutnya dengan tangannya. Dia merasa seolah jantungnya keluar dari mulutnya. Pedang Zhou Gale Utara menyeringai. Betapapun cerdiknya teknik pedangmu, energi rohmu masih terlalu lemah. Tepat ketika Zhou Tiansu akan jatuh dari tingkat atas, dia mengaitkan batang logam di bawah atap dengan jari kakinya. Pedang naga merah muncul di belakangnya dan mendorongnya ke atas. Jutaan penonton membuka mata lebar-lebar. Teknik pedang macam apa itu? Pedangnya menjadi hidup. Zhou Tiansu kembali ke atas sementara pedang Zhou Gale Utara juga memiliki satu kaki di atas. Dalam sekejap, pedang tak berbentuk muncul di samping Zhou Tiansu. Hanya dia yang bisa melihatnya. Kemudian, dengan pikirannya, dia melemparkan ranget sword propelling menggunakan Formless Sword. PFTTT. Dada pedang Zhou Gale Utara ditembus dan darah muncrat dari lukanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan matanya terbuka lebar. Apa yang telah terjadi? Tubuhnya terjatuh ke belakang dan Zhou Tiansu melihat semakin jauh darinya. Zhou Tiansu berdiri di atas dan menatap lawannya. Matanya tampak tenang seperti biasanya, seolah sedang melihat seseorang yang tidak berarti. Mata pedang Zhou Gale Utara memerah dalam sekejap. Kemarahan membuncah di hatinya. Tidak, aku tidak akan dikalahkan begitu saja. Dia meraung di dalam hatinya. Meskipun dia terluka parah, dia menyalurkan energi rohnya ke dalam tubuhnya dan bersiap untuk mengisi daya lagi. Tiba-tiba, Zhou Tiansu melemparkan pedang petirnya ke arah pedang Zhou Gale Utara. Bilahnya terbang sambil berputar dengan cepat, terjalin dengan petir. Boom! Pedang petir berubah menjadi sambaran petir yang mengguncang langit. Petirnya sangat cepat. Pedang Zhou Gale Utara, yang terjatuh, tidak dapat menghindar tepat waktu. Saat orang banyak menyaksikan, petir menyambar pedang Zhou Gale Utara dan menjatuhkannya ke bawah. Karena dasar menara lebih luas, sambaran petir mematahkan batang logam, yang menimbulkan ketakutan besar di hati para pesaing di dekatnya. Ledakan keras lainnya terjadi di langit. Petir menyambar tanah. Pedang Zhou Gale Utara menghantam tanah, menimbulkan awan debu. Panggung dipenuhi asap, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sampai sekarang, pedang Zhou Gale Utara telah dilenyapkan. Jutaan penonton terdiam. Dengan pedang babi di tangannya, Zhou Tiansu berdiri di atas menara jauh. Dia tampak sangat mendominasi saat pakaian hitamnya menari tertiup angin, mengejutkan segala sesuatu di bawah langit. Saat debu menyebar, pedang Zhou Gale Utara sudah tidak sadarkan diri di dalam kawah. Dia hangus total dan tampak menyedihkan. Zhou Tiansu memanggil kembali pedang petir ke tangannya. Jurus yang dia gunakan barusan adalah salah satu jurus pedang Xiao Giok 36 jalan, Xiao jatuh. Dipenuhi dengan guntur surgawi, kejatuhan Xiao memang mendominasi. Itu segera melumpuhkan pedang Zhou Gale Utara, yang merupakan penggarap pelet dalam. Dalam tahap pelet dalam, tidak ada tandingan pedang Zhou Gale Utara. Sayangnya pedangnya tidak sebagus milik Zhou Tiansu, begitu pula teknik pedangnya. Pedang Zhao Chong mengangkat kepalanya dari tingkat 8 dan diam-diam menatap Zhou Tiansu saat pikiran melintas di benaknya. Di bawah mereka, pertempuran masih berlangsung di setiap level. Meskipun mereka semua tercengang oleh Zhou Tiansu, mereka tetap harus melakukan yang terbaik. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal. Sekalipun mereka tidak bisa meraih kemenangan, setidaknya mereka bisa menunjukkan seluruh kemampuan mereka. Mungkin, seseorang yang kaya dan berkuasa mungkin akan menghargai mereka. Zhou Tiansu menatap pedang Zhao Chong dan berkata sambil tersenyum, berani bertarung. Jika aku akan bertarung, aku akan melawan yang terkuat. Setelah memilih pedang Zhou Gale Utara, giliran pedang Zhao Chong berikutnya. Begitu dia mengalahkan pedang Zhao Chong, dia akan terus memenangkan konferensi pedang. Menghadapi tantangan Zhou Tiansu, bagaimana pedang Zhao Chong bisa menolak? Dia senang melakukannya. Dia menyarungkan pedangnya sebelum membalikkan tangannya, dan pedang panjang yang tampaknya terbuat dari batu giok putih muncul di tangannya. Dia melompat langsung ke tingkat atas dan menebas Zhou Tiansu. Pedang kinya muncul tiba-tiba seperti badai besar, bertiup ke arah prajurit anak-anak.
Zhou Tiansu bereaksi dengan cepat. Dia menggunakan pedang pemutus vena trisumber dengan penggunaan ganda. Aliran pedang Qi berbenturan dengan aliran pedang Zhao Chong. Boom! Dua pedang Qi yang kuat bentrok dan mengguncang seluruh menara. Semua penggarap pedang di bawah mereka melihat ke atas. Ketika mereka melihat Zhou Tiansu dan pedang Zhao Chong bertarung, mereka semua diam-diam berhenti bertarung dan menyaksikan pertarungan di atas mereka terjadi. Mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat, pedang Zhao Chong, atau Zhou Tiansu. Pada saat yang sama, mereka berharap dapat belajar sesuatu dari pertarungan mereka. Tentu saja, akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Zhang Tianjian merasa gugup pada Zhou Tiansu. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia berharap Zhou Tiansu bisa menang. Rambut panjang pedang Zhao Chong menari-nari berantakan di udara. Dia berdiri di tepi papan atap logam dengan satu kaki dan mengayunkan pedangnya ke arah Zhou Tiansu. Tebasannya begitu kuat hingga memaksa Zhou Tiansu mundur setengah langkah. Dua orang berdiri di atas papan logam sepanjang 1 meter, masing-masing dengan satu kaki. Tubuh mereka bersandar ke belakang, bila mereka berbenturan dengan kecepatan ekstrim, mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Zhou Tiansu menggunakan dua pedang, dia tidak bisa menekan satu pedang Zhao Chong Sword. Pedang Zhao Chong memang, dia jauh lebih kuat dari pedang Zhou Gale Utara. Zhou Tiansu menghela nafas. Ia tidak putus asa, malah semakin termotivasi untuk berjuang. Hanya dengan mengalahkan keajaiban seperti ini, dia bisa merasakan pencapaian. Pedang tak berwujud dan pedang naga merah muncul di belakangnya dan memasuki pertempuran dengan cepat, membuat pedang Zhao Chong lengah. Pedang Zhao Chong bukanlah seorang kultivator fisik. Karena itu, fisiknya tidak sekuat Zhou Tiansu. Namun, karena dia berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan karena teknik pedangnya yang sangat bagus, dia tidak langsung didorong keluar dari menara oleh 4 pedang legendaris lawannya. 3 pedang. Tidak, ada satu lagi, yang tidak bisa saya lihat. Wajah pedang Zhao Chong terlihat tenang, namun sebenarnya dia terkejut. Dia juga menguasai penggunaan ganda, meskipun dia tidak pandai dalam hal itu, tidak sebaik hanya menggunakan satu pedang. Tapi Zhou Tiansu bisa mengendalikan 2 pedang lainnya sambil menggunakan 2 pedang. Dia tiba-tiba teringat rumor tentang Dewa Pedang Zhou. 9 pedang. Semua penggarap pedang memandang mereka dengan kaget. Mereka tidak bisa melihat pedang tak berwujud, tapi meski begitu, 3 pedang sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Jutaan penonton juga membuat keributan besar. Dewa Pedang Zhou sangat kuat. Menggunakan 3 pedang secara bersamaan mengapa saya merasa pedang Zhao Chong lebih kuat. Melawan 3 pedang dengan satu. Bodoh, bisakah kamu menggunakan 3 pedang secara bersamaan? Pedang Zhao Chong hanya menggunakan 1 pedang, karena dia tidak bisa mengendalikan 3 pedang. Apakah kalian memperhatikan, ketiga pedang tersebut memiliki lintasan yang berbeda, Dewa Pedang Zhou sepertinya menggunakan teknik pedang yang berbeda pada masing-masing pedang. Itulah betapa kuatnya Dewa Pedang Zhou. Masih ada 6 lagi yang belum dia keluarkan. Suara seru, sorak-sorai, dan keraguan bercampur menjadi satu, cukup keras untuk mengguncang langit dan bumi. Xie Wuyu mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya dipenuhi ketakutan, jika Dewa Pedang Zhou berkembang sepenuhnya. Jadi, penilaian gurunya yang dihormati terhadap Dewa Pedang Zhou benar. Pedang Valian Utara sangat bersemangat. Pedang Zhao Chong adalah bintang yang sedang naik daun di kalangan penggarap pedang. Selama beberapa tahun ini, dia mendengar begitu banyak rumor tentang pedang Zhao Chong hingga telinganya menjadi kapalan. Tapi sepertinya orang seperti itu tidak memiliki keuntungan yang signifikan menghadapi Zhou Tiansu. Guru masih lebih kuat. Xiao Jin duduk tegak. Dia menatap Zhou Tiansu dengan gairah membara di matanya dan bergumam, dia pasti milikku. Tidak peduli resikonya. Pada saat ini, pedang Zhao Chong memasuki mode kehendak pedangnya secara tiba-tiba. Matanya tampak tenang sementara tubuhnya tampak berkilau dengan lapisan cahaya perak samar. Penyatuan manusia dan pedang. Pedangnya segera menjadi lebih ganas dan tidak dapat diprediksi. Serangannya menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia bahkan menekan 4 pedang legendaris dalam sekejap. Pedang petir tiba-tiba menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh langit, namun pedang-pedang Zhao Chong tidak terpengaruh oleh petir tersebut. Tubuhnya seperti isolator dan tidak terluka sama sekali. Zhou Tiansu segera mengaktifkan Dual Sword Wheels. Dengan pedang petir di tangan kirinya, dia menggunakan kehendak pedang pemutus vena trisumber. Dengan tangan kanannya, dia memegang pedang Swine Qiuling dan mengaktifkan kehendak pedang-pedang Xiao Giok 36 jalan. Saat ketiga aura pedang itu saling bertabrakan, warna pelangi tiba-tiba terpancar dari tubuh mereka. Ketiga pedang itu seperti angin, dan pantulan dari bilahnya bersinar terang. Pemandangannya benar-benar menakjubkan secara visual. Pada saat ini, Zhou Tiansu sama sekali tidak terlihat berada dalam tahap pencerahan. Boom! Menara 10 tingkat itu bergetar hebat. Struktur logamnya terasa seperti akan pecah kapan saja. Ekspresi pedang Zhao Chong berubah menjadi ganas atau bahkan menyeramkan. Kehebatan Zhou Tiansu membuat darahnya mendidih. Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya, jadi dia sangat gembira. Namun, serangan Zhou Tiansu baru saja dimulai. Pedang Raja Neraka, pedang Suara Surga, pedang Pemotong Angin, pedang Gelombang Beku, pedang Gambar Residu, dan pedang Raungan Harimau muncul di sekelilingnya entah dari mana.
Bersama dengan pedang petir, pedang tanpa bentuk, pedang Swinekiuling, dan pedang naga merah, dia menggunakan 10 pedang secara bersamaan. Dalam hal ilmu pedang, aku tak tertandingi. Zhou Tiansu berkata dengan dingin. Tangannya tidak berhenti tetapi dia mengendalikan pedang legendaris lainnya untuk menghasilkan pedang Qi, yang berbentuk naga, melapisi bilahnya. 10.000 mantra pedang naga. Melihat ke atas dari bawah, Zhou Tiansu memiliki 8 naga emas di sekelilingnya, mengaum ke arah pedang Zhao Chong. Pedang Zhao Chong membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. 10 pedang. Pedang Qi dalam bentuk naga. Zhou Tiansu memiliki 8 pedang legendaris dengan pedang Qi berbentuk naga yang mengelilingi pedang Zhao Chong. Mereka menebas dan menebas pedang Zhao Chong, dan langsung melukainya. Punggung, paha, pinggang, dan perutnya semuanya terluka. Darah muncrat dari lukanya. Pertempuran itu berubah menjadi pembantaian yang kejam. Dari sudut pandang jutaan penonton, pedang Zhao Chong, pada saat ini, tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Pedang Zhou sama sekali. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Terlalu kuat. Yang Che mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakinya gemetar, bahkan Xiao Yu tampak tidak percaya saat matanya terbuka lebar. Ratusan penguasa di belakang kerumunan penonton semuanya berdiri, melihat apa yang terjadi dengan kaget. Teknik pedang macam apa itu? Dalam waktu 3 tarikan napas, pedang Zhao Chong berlumuran darah. Dia benar-benar tidak berdaya. Zhou Tiansu berhenti, 8 pedang legendaris juga berhenti. Setelah serangannya berhenti, pedang Zhao Chong, yang sudah benar-benar lelah, terjatuh ke belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dalam penglihatannya, dia hanya melihat darah menutupi seluruh langit biru. Zhou Tiansu berdiri tegak dengan kaki kirinya mendarat di atap. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke dada pedang Zhao Chong. Adegan itu seakan membeku. Zhou Tiansu berdiri di atas papan logam atap, dengan pedang di kedua tangannya, dan 8 pedang legendaris yang dilapisi dengan pedang Qi berbentuk naga melayang di sekelilingnya. Kaki kanannya terangkat dan melangkah ke dada pedang Zhao Chong. Meskipun tubuhnya kecil, dia terlihat sangat besar pada saat itu. Di bawah terik matahari, dia seperti dewa yang berinkarnasi, memandang rendah dunia. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara. Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.